Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sahabat sehat Seconegoro, kembali lagi di Seconegoro 107,3 FM. Sehat bersama Seconegoro. Sip banget. Oke, kembali lagi ke podcast Sahagi. Ya, podcast seputar kesehatan gigi. Oke, pada pertemuan kali ini kita mau ngomongin apa nih, dokter-dokter? Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu dong. Perkenalan dulu. Iya dong, perkenalan dong. Kita kan anak baru di sini. Iya. Kenalan ya. Boleh kita mulai dari paling kiri. Di sini ada Dr. Buston. Iya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi warga Wonosobo. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Dova Novel Buston Ahnaf. Saat ini sedang bertugas di RSUD Seconegoro. Sip banget. Lalu Asal dari mana? Asal. Oh ya, asal saya aslinya dari Pati, Jawa Tengah. Wih, deket atau jauh ya dok itu? Ya lumayan lah, 5 jam, 6 jam lah dari sini. Lumayan ya. Selanjutnya Dokter Kintan. Halo dokter. Halo, perkenalkan saya Dokter Kintan, asal dari Depok, Jawa Barat. Oh, halo dok. Terakhir ya. Terakhir, ayo. Ini yang Saya ngomong sendiri. nih. Saya Nala, Dokter Gigi Nalaria Prakusya, asal dari Bandung. Jadi teteh-teteh Bandung mampir ke Wonosobo. Teteh Bandung nih. Iya. Jadi gimana tadi kita mau bahas topik yang mungkin sebelumnya belum dibahas di sahagi-sahagi sebelumnya ya, Iya. Dok ya. Ini topiknya baru. Boleh tahu dong, Dok, topiknya apa pada pagi hari ini? Topiknya kali ini adalah kenali lebih dekat impaksi gigi bungsu. Nah, lagi Wah, in banget temanya ya lagi itu topiknya ya, Dok. hits, lagi happening nih gara-gara kasus yang kemarin viral. Iya, Di betul, TikTok di nih. TikTok. Iya. Betul. Itu jadi tugas kita loh sebagai memberi informasi mengenai kesehatan gigi yang valid itu seperti apa. Jadi jangan sampai ada opini A, opini B yang mungkin kurang objektif ya, Dok ya. Betul. harus diluruskan. Iya, betul. Verification. Kayak selebgram ya. Terus kita juga ngambil topik ini karena kemarin kita dapat pasien IGD ya. Oh iya. Oh betul. iya, kemarin ada kasus Pipinya IGD. bengkak sampai leher, gede banget, udah keras. Itu ternyata karena impaksi gigi bungsu yang bawah kiri. Wow. Ternyata Betul. efeknya luar biasa ya, Iya, nggak? bisa sampai bengkak, sampai susah buka mulut, susah makan. Makannya cuman bisa masuk susu, minum air, susu doang. Nafasnya jadi udah susah ya kemarin. Iya, bisa mengganggu jalan nafas juga. Iya ya. Makanya akhirnya ditemukannya di IGD ya, Dok ya. Iya. Mungkin memang tidak tertahankan sakitnya dan lain-lain. Oke deh, kalau gitu kita mulai bahas nih tentang impaksi gigi bungsu. Mungkin teman-teman taunya gigi bungsu aja kali ya. Ternyata ada bahasanya ya, Dok ya, impaksi gigi bungsu begitu, Dok. Betul. Ya, mari kita bahas aja lebih lanjut secara garis besarnya biar nanti tidak ada salah paham lagi. Betul. Biar gak ada kasus-kasus yang seperti kayak di IGD kemarin. Ya, memang harus ada ini ya, harus ada knowledge gitu ya, Dok, dari Betul. tenaga-tenaga kesehatan, tenaga-tenaga medis di sekitar kita. Oke, jadi mungkin kalau boleh tahu nih, Dok, gigi bungsu itu emang semua manusia punya atau gimana? Ya, jadi gigi bungsu itu umumnya emang semua orang pasti punya. Numbuhnya di Oh iya. Oh, sorry, ternyata ada kameranya. Keren, asik sendiri nih. Serasa Mohon maaf. ngobrol sendiri nih. Ya. Ya, gigi bungsu itu umumnya masing-masing orang ada punya. Oh, punya. Tapi emang disebut gigi bungsu karena tumbuhnya itu yang paling akhir, jadi disebutnya bungsu. Oh. Biasanya ada 4, kanan kiri atas bawah. Itu tumbuh di paling belakang. Itu paling belakang. Biasanya tumbuhnya usia 18 sampai 25 tahun. Terus tumbuhnya ini bermacam-macam. Dia itu kan karena di paling akhir, jadi bisa masih ada space atau masih ada ruangan di lengkung rahangnya, atau bisa juga tidak ada. Makanya kalau misalnya
tidak ada space atau sisa ruang untuk tumbuh. Nabrak-nabrak ya berarti Bisa dia, Dok? nabrak-nabrak, Oh. bisa nggak tumbuh ke atas. Tumbuh ke samping. Tumbuh ke samping. Kayak tagline produk susu itu ya yang tumbuh tuh bukan ke atas. atas tapi ke samping. Ternyata itu tidak hanya berlaku pada tinggi badan ya teman-teman, ternyata gigi bungsu pun tagline-nya sama. Oh begitu. Ya terus pasti kan teman-teman pasti pada bingung ya, kenapa sih dari gigi bungsu itu dia jadi bikin sakit? Apa karena nabrak aja? Gitu. Nggak, silakan Dokter Buster. Oke, kalau gigi bungsu itu dia kalau tumbuhnya normal sih nggak apa-apa, nggak akan sakit gitu. Kita nggak bisa menyebut itu impaksi atau enggak. Tapi kalau gigi bungsu ternyata dia dalam renggung rahangnya dia tumbuhnya kok miring atau kekurangan ruang ini dalam artian istilahnya ini ruangnya nggak cukup untuk giginya tumbuh, terus biasanya pasien kerasa sakit. Ada mau gigi muncul dari gusi tapi kok nggak muncul malah sakit terus. Nah itu biasanya kita menyebutnya impaksi. Nah itu dia kenapa kayak seperti itu biasanya tergantung dari kondisi orangnya. Maksudnya dari kondisi orangnya ini adalah dari kondisi pasiennya, dari lengkung rahangnya atau lengkung tulangnya seperti itu. Biasanya hampir 80-90% orang Indonesia di mana gigi bungsu tumbuh itu rata-rata mengalami impaksi atau enggak tumbuh sempurna gitu, dikarenakan yaitu tadi pertumbuhan rahang orang Indonesia ini tidak seperti orang luar. Ya dia lebih kecil, jadi kemungkinan lebih besar impaksinya lebih persentasenya lebih besar seperti itu. Iya ya, berarti memang semua itu bersangkut paut ya Dok ya. Terus mungkin saya boleh nambahin sedikit kali ya Dok ya. Kadang emang ada pasien yang nggak nyampe IGD nih Dok, jadi datang ke klinik tuh cuma bengkak biasa atau masih gusinya aja yang bengkak. Ternyata pas kita periksa giginya memang miring, namun nggak nabrak. Yang bikin masalah ternyata ada retensi makanannya nyangkut di situ yang akhirnya bikin gigi berlubang di daerah gigi itu. Lalu mungkin menjadi port of entry gitu buat para bakteri-bakteri untuk bikin rumah, membuat melentung gitu ya bahasa sini kali ya. Melentung lalu jadinya bengkak lalu pasien mengeluh sakit, susah makan, susah buka mulut segala macam. Jadi itu menjadi concern juga ya Dok ya, itu hal yang kompleks sebenarnya si impaksi gigi ini ya Dok. Betul, ini kalau dibiarkan bisa sangat bahaya seperti pasien kita kemarin. Iya. IGD. Nah ini Dok, saya mau tanya. Gimana Dok? Ini biar masyarakat atau pendengar Sejonegoro FM ini tahu atau paham mengenai dengan ciri-ciri apakah saya ini impaksi atau tidak. Itu. Nah itu gejala-gejalanya itu apa saja sih gejala impaksi itu? Gejala mungkin dimulai dari diri sendiri, kayak merasanya seperti apa kali ya Dok ya? Ya betul. Sepertinya nih kalau misalkan pasien-pasien yang datang mengeluhkan rasa sakit yang luar biasa di sampai leher sampai kepala biasanya ya Dok ya, Susah buka mulut. betul, susah buka mulut dan bukan bentuk ya, rasa sakitnya itu cenderung cenut, berdenyut, lalu lagi nggak ngapa-ngapain sakit, mengganggu aktivitas. Mungkin apa lagi ya Dok ya? Bertahan lama, misalnya sebulan gak hilang-hilang. Soalnya biasanya kalau misalnya tumbuh gigi emang bakal sakit, tapi biasanya 3 hari 4 hari sakit terus hilang, terus Muncul minggu lagi. depan muncul lagi sakit lagi pas Bengkak lagi ya bengkak Dok? lagi. Oh berarti kalau impaksi itu dia sakitnya berdenyutnya nggak hilang-hilang ya? Iya. Diobatin apa aja dia berarti nggak akan mengurangi rasa sakitnya. Betul. Tapi biasanya nih Dok, kalau misalkan kita udah mengeluh impaksi gigi, terus kita ngeh nih, oh kita di rentang usia 18 sampai 20, kadang 30 tahun juga masih ada ya Dok ya? Iya. Nggak menutupi kemungkinan misalkan udah early 30s gitu, kenapa ya berdenyut gitu rahang saya terus nggak kelihatan apa-apa. Ada juga kasus yang gusinya bengkak atasnya atau kita sebut dengan operkulitis ya Dok, tapi kan nggak selalu muncul. Jadi mungkin dari gejala tersebut bisa ke dokter gigi untuk diperiksakan ronsen. Nah dari ronsen itu ya Dok baru bisa kita tentukan harus diapain. Nah, Impaksi ini harus disertai dengan pemeriksaan penunjangnya itu ronsen.
nggak bisa dilihat Kira-kira. iya kira-kira, apalagi kalau giginya masih di dalam terus bengkak, kita nggak tahu nih ini karena apa. Jadi harus di ronsen panoramik buat lihat kondisi giginya seperti apa. Tapi jujur saya waktu ronsen panoramik pertama kali tuh kaget loh dok, karena kayak wing kayak gitu muter. Muter ya. Iya mungkin nanti beberapa pasien pas mau ronsen panoramik nanti agak Seru kaget. sih experience-nya ya. Itu emang seperti itu, radiografinya ronsennya seperti itu, tapi tidak perlu kaget karena memang hal yang normal seperti itu. Gitu dok. Wow. Terus saya mau nanya lagi nih dok. Kan banyak ya pasien-pasien yang datang kan. Dia masih kekeh nih, kok ini tuh bukan karena infeksi gigi bungsu gitu. Ini bilangnya enggak, saya sakit kepala biasa. Tapi ternyata dari dokter umum dirujuk ke dokter gigi. Nah, terus kalau misalnya ditanya udah minum apa obat anti nyeri, emang harus minum obat apa sih dok kalau misalkan lagi sakit gigi bungsu kayak gitu? Oke, kalau untuk mengenai obat tergantung dari kondisinya pasien masing-masing ya. Kalau ternyata dia kondisi setelah diperiksa ke dokter gigi ternyata kondisinya kok dia nggak ada pembengkakan, nggak ada kemerahan, jadi dia cukup diberikan anti nyeri saja, anti analgesik lah. Biasanya kita berikan paracetamol, asam mefenama dan lain sebagainya seperti itu. Tetapi kalau kondisinya memang yang gigi bungsu infeksinya sudah ini ingin muncul dan ingin dicabut, dengan pengobatan anti nyeri pun nggak akan ngefek gitu. Maksudnya nggak akan meredakan nyerinya sama sekali gitu. Jadi kalau mau hilang keluhannya karena Ke dokter infeksi, gigi. ke dokter gigi dan keluhannya harus dihilangkan, yaitu harus dicabut, nggak bisa diobati. Betul. Jadi jangan nanti ke dokter giginya ya. Betul, jangan tunda ke dokter gigi kalau udah sakit. Biasanya gitu tuh. Oke nih kita udah bahas mungkin setengahnya dari gigi bungsu ya dok. Betul, kita udah membahas apa sih gigi bungsu terus dan lain-lain sebagainya. Nanti masih banyak lagi nih topik yang masih kita bakal bahas. Teman-teman bisa stay tune dulu di sini. Kita bakal puterin lagu yang lagi hits. Jadi gitu ya sahabat sehat Secanegoro 107,3 FM. Stay tune dulu di sini, nanti dengerin dulu lagu favorit kalian. We'll be right back. Asik. Tadi dengar gak tuh tagline-nya? Sehat bersama Secanegoro. Oh pakai G guys. Gersama. Cakep banget. Kita balik lagi nih ke topik selanjutnya. Selanjutnya Nah, udah masuk ke pengobatan, Yes. perawatan ya. perawatan. Nah, perawatan gigi infeksi gigi bungsu itu ada apa aja sih, dok? Kalau perawatan gigi infeksi bungsu, perawatannya ya hanya satu. Ke dokter gigi. Dicabut. Oh, dicabut. Ke dokter gigi. Nah, ya perlu digarisbawahi lagi ya teman-teman. Setiap tindakan medis pastikan dilakukan oleh tenaga medis. Jadi jangan sampai dengan iming-iming A, B, C lalu kita gak konsen gitu ya sama tubuh kita sendiri kayak gitu. Jadi baiknya ke tenaga medis, ke dokter yang memang kompetensinya untuk melakukan hal tersebut. Ke dokter gigi umum bisa ya dok ya berarti? Nah, kalau ini pembahasan sensitif nih. Gara-gara kasus kemarin nih pembahasan sensitif nih di TikTok. Kenapa Boleh nggak sih dokter umum itu melakukan perawatan Pencabutan. atau pencabutan gigi bungsu? Nah, gitu. Kalau untuk dokter umum, dokter gigi umum itu diperbolehkan, tetapi ada catatannya. Apa tuh dok catatan? Nah, catatannya yaitu dokter gigi umum hanya diperbolehkan untuk mencabut gigi infeksi bungsu dengan kondisi atau posisi yang dimana dalam dunia medis kita klasifikasinya kelas 1A mesioangular. Nah, hanya itu. Jadi apa itu kelas 1A mesioangular? Searching aja di Google nih. Soalnya kalau kita bahas di situ panjang lagi nih. Jadi giginya udah keluar ya, udah tak- keluar dan posisinya lurus. Mungkin Nah, mahkotanya ya itu. dok ya. Kotanya. Nah, selain posisi dan kondisi atau klasifikasi tersebut, dokter gigi umum tidak diperkenankan untuk mencabut atau melakukan perawatan pada gigi bungsu. Nah, kalau kondisinya selain itu, Boleh.
sesuai kompetensinya ya harus di spesialis bedah mulut, dokter gigi spesialis bedah mulut. Oh iya. Itu memang kompetensinya di situ. Mungkin orang-orang juga belum tahu banyak kalau dokter gigi itu punya spesialisasi, Dok. Jadi mungkin tahu ya dokter gigi itu adalah spesialisasi dari dokter umum. Jadi teman-teman ya, ini nice to know kalau dokter gigi itu ada banyak spesialisasinya. Nah, untuk di RSUD KRT Seconegoro ini ada dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofacial serta spesialis ortodonsia. Gitu. Jadi nanti teman-teman bisa ke sini. Kalau misalkan ada gigi bungsu yang impaksi, di sini ada ronsen, kita cek dulu ronsennya gitu. Lengkap lah di sini. Betul. Cabutnya juga bisa pakai BPJS ya, Dok ya. Oh ya, itu benefit banget loh, guys. Berarti kalau mau cabut pakai BPJS harus dari puskesmas dulu. Vaskes tinggal tingkat 1. Situ nanti minta rujukan buat diperiksa ke vaskes selanjutnya, ke spesialis bedah mulut. Semua itu sudah dipermudah ya, Dok. Betul. Ya. Jadi nggak ada alasan lagi nih biayanya mahal. Betul. Atau susah aksesnya. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, betul sekali. Wonosobo ada spesialis bedah mulut. Ya, betul. Soalnya di rumah sakit lain belum tentu ada nih. Jadi manfaatkan itu, guys. Apalagi Anda mempunyai BPJS, gas sajalah. Betul, menguntungkan loh, guys. Nah, terus gigi bungsu ini harus dicabut nggak sih, Dok? Kalau misalnya udah nggak sakit lagi nih, sakit di setahun 2 tahun pertama, terus lama-lama nggak sakit. Terus kalau biasanya banyak yang dibiarkan sampai umur 40, 50 tuh masih ada gigi bungsunya, walaupun miring. Itu bagaimana tuh, Dok? Sepertinya dokter Nalani ya. karena ini ya, karena saya diem aja nih. Kenapa nih? Ya, jadi pertama-tama kan untuk menentukan nih si gigi bungsu ini bisa dicabut di mana dan seperti apa, kan kita perlu dulu namanya pemeriksaan penunjang ya kan. Nah, di sini dalam hal ini apakah kalau misalkan sakit banget itu merupakan kegawat daruratan? Yes. Karena yang ditakutkan adalah tumbuh bakteri-bakteri yang akhirnya menjadi bengkak. Nah, itu luar biasa sakitnya. Jadi pertama kita lihat dulu nih posisinya dan manifestasi maksudnya efeknya gitu. Apakah parah harus dicabut sekarang atau nanti bisa kayak gitu. Jadi dilihat dulu secara klinis, dokter giginya menilai ini bisa sekarang atau nanti nggak apa-apa. Itu tergantung kasus masing-masing ya, Dok ya. Tapi itu ada tingkatan urgensinya, ada yang harus sekarang, even ada yang harus kayak kemarin itu pasien IGD langsung rawat inap, langsung infus A, B, C, lalu abis itu dijadwalkan untuk operasi karena kan ada yang sampai nggak bisa nafas, yang maksudnya apa ya, membahayakan nyawa, bengkaknya parah. Betul. Ada juga yang nggak ada bengkak, nggak ada apa-apa, tapi kalau secara radiografis itu udah tertanam di mana gitu. Nah, itu bisa dicabut tapi tidak ada tingkatan urgensinya kayak gitu. Nah, terus kalau dibiarkan juga takutnya malah nabrak ke gigi sebelahnya. Betul. Malah nanti gigi sebelahnya malah jadi yang nyut-nyutan, malah sakit. Terus malah jadi bisa buat karies juga karena nempel di sisa makanannya, susah dibersihkan di daerah situ. Iya, benar-benar orang-orang juga nggak tahu kalau misalkan gigi itu bisa nabrak gigi yang lain loh, bisa offside loh. Tidak hanya mobil aja atau tidak hanya sepak bola saja yang offside, gigi juga bisa karena offside. Karena gigi itu terus bergerak ya. Nah, betul. Apalagi ada gravitasi ya, Dok ya. Kalau misalkan gigi bungsunya di atas nih, wah bisa nabrak. Modot deh. Bahasa sini namanya. Apa bahasa sininya, Dok? Modot. Bahasa Jawanya modot. Bisa kesana kemari kayak gitu. Oke. Terus ini, Dok, kalau misalkan nih, saya juga adik saya tuh dia giginya impaksi, walaupun memang nggak nabrak gigi sebelahnya, tapi bikin nggak nyaman di pipinya. Jadi bagian dalam pipi kita nih kan, guys, bagian dalam pipi kita tuh kan dia lunak ya, dia kulit bagian dalam si mulut kita ini kan dia lunak, terus dia rentan. Nah, bisa jadi si gigi yang atas itu dia saat gigi bungsunya tumbuh ternyata ke samping, kalau kita bilang ke arah bungkal ya, ke arah pipi, ternyata itu mengganggu si pipinya pas kita mengunyah ya, pipinya keikutan mengganggu kenyamanan lah ya. Jadi lecet dan berdarah. Kalau makan itu kan nggak nyaman sekali ya. Itu salah satu contohnya, walaupun enggak kok, Dok, nggak bengkak, tapi kan
kita harus mencari tahu apakah ini menyebabkan trauma oklusi atau tidak kayak gitu. Jadi setiap kasus orang beda-beda. Saat kita tahu langsung ke dokter gigi ya kan, Dok? Iya, terus dicabutnya juga jangan nunggu bengkak, nunggu sakit, karena dokter gigi juga nggak bisa nyabut kalau dalam keadaan inflamasi atau keadaan bengkak. Sebaiknya dicabutnya saat keadaan giginya baik-baik saja, nggak merah, nggak bengkak, gitu. Oke Dok, ini kan bahas nih cabut gigi. Ini ada beberapa pertanyaan nih. Banyak sekali orang di luaran sana yang belum paham tentang perawatan dari gigi impaksi bungsu. Nah, apakah pencabutan gigi bungsu yang impaksi itu sama dengan pencabutan gigi biasa atau berbeda seperti itu? Mungkin secara garis besar sama kalau ditangani oleh general practitioner atau dokter gigi umum. Tadi kan sudah dijelaskan ya sama dokter Buson kok ada syarat-syarat tertentu kalau misalkan bisa dicabut oleh dokter. Misalnya giginya sudah keluar semua, terus nggak terlalu miring, itu mungkin masih mirip ya, masih bisa pakai tang dan diungkit, nggak perlu pakai pembedahan. Nah kalau misalnya kasusnya miring, tenggelam, belum keluar, nah itu udah masuknya ke bedah mulut ya, Dok? Pembedahan, terus harus dibelah dulu pokoknya. Tapi tidak menyeramkan yang kita kira. Tenang saja. Prosesnya aja yang lebih lama biasanya ya. Kalau dia berdiri bisa setengah jam atau kurang, ini bisa sampai setengah sampai 1 jam dan lah. dibius kan, Dok, jadi aman. Harus ke dokter gigi ya guys. Jangan takut. Nah itu jawabannya. Nah kita biasanya kayak gitu, prosedur itu kita sebutnya odontektomi berdasarkan medis ya. Nah odontektomi itu tergolong masuk ke dalam minor surgery atau bedah minor ya. Nah ini kalau udah ada kata bedah, oke berarti bedah. Terus ada kata minor nih, minor kan kecil. Nah bukan berarti yang kecil-kecil ini nggak bermasalah nih. Walaupun kecil tetapi resikonya banyak sekali di situ. Apalagi termasuk kasus yang kemarin nih sampai menyebabkan pasien meninggal dunia. Nah itu kan ada beberapa komplikasi yang terjadi. Terus ada beberapa informasi yang tidak diberikan oleh pasien ke dokter gigi yang mau menanganinya. Kemudian dari dokternya juga tidak menekankan kembali untuk masalah komplikasinya tersebut. Jadi sebaiknya saling jujur. Kuncinya itu saling jujur. Iya betul. Jangan ada yang ditutupi. Pasien terbuka ke dokternya. Dokter juga terbuka kepada pasiennya. Terus dulu riwayatnya pernah bagaimana, pernah minum obat apa aja gitu. Dok, jadi apa aja sih yang harus, misalkan nih kita mau datang ke dokter gigi, kita sefit apa sih kita seharusnya untuk datang ke dokter gigi? Biasanya kan diperiksa-periksa dulu tuh kan, Dok. Nah itu apa aja sih, Dok? Catatan seenggaknya catatan dasarnya dulu aja deh. Nah yang pasti itu pasti tensi, terus respirasi, nadi itu kita cek. Nah, terus juga kalau misalnya dari riwayat gula darah, karena beberapa tindakan harus memperhatikan tensi dan gula darah pasien. Gitu. Karena kan perawatan dokter gigi itu harus menyangkut darah-darah ya. Berdarah itu sudah pasti. Jadi tapi tenang saja. Harus dipastikan kondisinya aman, kondisi pasiennya aman dan tidak over atau tidak under. Nah ini saya menambahin sedikit nih, itu kan tadi poin-poinnya sudah dijelaskan, poin-poin pentingnya sudah dijelaskan oleh dokter gigi Kintan ya. Ini poin yang agak besarnya nih. Apa nih, Dok? Yang lebih sederhana nih. 1, kita sebagai manusia atau sebagai pasien jangan mendiagnosis sendiri. Oh, self diagnosis itu sering banget loh, apalagi jangan mendiagnosis sendiri. Apa di Google apa nih? Jangan berdasarkan kata orang. Jangan berdasarkan kata orang, jangan berdasarkan Mbah Google, jangan. Nah, jangan mendiagnosis sendiri, harus datang ke tenaga medis yaitu ke dokter gigi untuk diagnosis yang tepat ya, Dok. Ya, untuk konsultasi atau untuk yang lainnya, untuk supaya agar nantinya kedepannya tidak terjadi beberapa masalah yang serius seperti itu. Yang kedua, kejujuran. Nah, ini kejujuran, jangan ada yang pernah ditutup-tutupi oleh pasien ke dokter gigi, yaitu terkait dengan sudah yang tadi dijelaskan riwayat sama dokter ya, riwayat penyakit sistemik atau riwayat medis. Istilahnya adalah kondisi giginya seperti apa, kemudian
pertanyaannya biasanya sudah sakit berapa lama, kemudian ada riwayat sakit, ada Orang darah tinggi tua, atau ya. tidak, kemudian diabetes mellitus atau tidak, kemudian sistemik lainnya, organ-organ yang lainnya, kardiovaskuler atau jantung, Oh, ya kemudian ampun, respirasi. Itu respirasi kemarin juga. Iya dok. Itu soalnya kemarin yang kasus yang kemarin yang di TikTok itu sepertinya kok saya baca karena ini penyakit menyertai ya. penyakit menyertai yang dimana pasien mengetahui tapi tidak memberitahu ke dokter yang melakukan perawatan seperti itu. Kemarin sepertinya pasien yang itu yang ada kabar yang kurang baik itu sepertinya karena ini apa namanya, infeksi melalui saluran. Oh, Nah itu Ternyata- uji yang kedua. ternyata kompleks ya dok ya, persiapannya segala macam itu ternyata kita kira mungkin orang-orang mengira oh gigi tuh gigi aja, ternyata untuk melakukan satu tindakan gigi Ya, itu diperlukan informasi yang lengkap mengenai seluruh tubuh. betul. Selanjutnya kalau udah ke dokter gigi, ikuti arahan dari dokter gigi. Instruksi ya. Taati aja lah arahannya itu karena untuk kebaikan kita untuk kebaikan Bersama. pasien juga gitu. Dan penyembuhannya supaya lebih cepat ya dok ya. Kalau boleh tahu apa aja sih dok? Misalkan kita sudah melakukan odontektomi nih, udah dia cabut gigi bungsunya. Mungkin ini sambil gambaran ya buat teman-teman yang lagi mau gigi bungsu, cabut gigi bungsu. Mau cabut gigi bungsu, kira-kira apa aja nih setelah yang harus dijadikan concern gitu kalau habis cabut gigi bungsu. Gimana dok? Yang harus jadi concern setelah dicabut ya. Ya, betul. Oke, yang pertama pastinya hindari makan panas, hindari yang panas-panas karena kan kondisinya gigi masih terbuka, soket gigi atau tempat tulang itu masih terbuka dan masih banyak pendarahan. Maka dari itu biasanya kalau setelah di odontektomi itu dijahit dan masih biasanya keluar darah. Makanya hindari yang panas-panas, makan bakso, makan kuah-kuah, terus minumnya dingin-dingin. Terus setelah itu hindari makan atau mengunyah pakai sisi yang telah dicabut. Tuh. Terus juga jangan dimain-mainkan dengan lidah bekas pencabutannya. Terus jangan sampai jahitannya terlepas sampai 1 minggu karena nanti kontrol 1 minggu dilepas jahitannya. Kalian cabut lagi giginya kan udah ada. Giginya 2. Oh begitu. Ya, jadi memang harus dipatuhi ya instruksi-instruksi tersebut itu memang tujuannya adalah untuk mempercepat si penyembuhan setelah pencabutan gigi seperti itu. Tidak ada yang mempercepat penyembuhan tetapi juga mengurangi resiko komplikasi. Oh ya. Ya, resiko komplikasi yang akan terjadi nantinya gitu. Oh iya, makanya tadi baiknya minum yang dingin atau makan es krim mungkin ya dok supaya darahnya cepat beku dan lukanya cepat menutup. Nah itu bagian yang saya suka, bagian situ aja. Makan es krimnya doang. Makan es sisanya ya udah deh. Kurang lebih kayak gitu ya dok ya. Mungkin masih ada lagi nih bahasan-bahasan mengenai impaksi gigi bungsu. Mungkin udah mau akhir-akhir kali ya dok ya. Ini mungkin additional information setelah nanti setelah pembahasan kita yang panjang ini. Namun sebelumnya kita dengerin dulu nih lagu-lagu yang sudah kita pilih khusus buat sahabat sehat Seconegoro 107,3 FM. Jangan lupa didengerin dulu kita habis ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Seconegoro 107,3 FM. Ya, hai teman-teman sahabat sehat Seconegoro 107,3 FM. Sehat bersama Seconegoro. Tadi lagu-lagunya luar biasa menyentuh hati ya dok. Itu saya sampai terharu loh. Pagi-pagi di setelin lagu kayak gini. Iya, belum jam 12. Ngantuk sih. Lagu sudah mellow. Bukan galau sih, ngantuk nih. Oh ngantuk.
jadi lagu pengantar tidur ya kalau untuk Dokter Buston ya, lagu-lagunya sama Salsabil ya. Enak. Oke. Itu lumayan buat refresh kita untuk menerima information dari Dokter Kintan, Dokter Buston dan Dokter Nala pada pagi hari ini. Tapi tenang, masih ada lagi insight-insight yang bisa teman-teman ketahui. Jadi ini masih berlanjut. Kita akan bahas ke kondisi dan komplikasi nih, Dok. Betul? Betul? Ya. Jadi setelah dilakukan odontektomi, biasanya kondisi-kondisi apa sih yang gejala-gejala apa yang biasanya timbul yang biasanya pasien rasakan? Oke. Kondisi yang biasanya timbul nih biasanya tiap orang berbeda. Kuncinya adalah tiap orang biasanya berbeda-beda. Tergantung dari kondisi tubuh pasien, kondisi organ-organ lain, kondisi sistemik dan lain-lainnya. Nah, biasanya itu yang muncul di setiap orang itu biasanya secara fisiologis itu pasien akan mengalami edema atau pembekakan dan kemerahan pada pipi. Oh, itu berarti normal ya, Dok? Ya, itu normal, aslinya itu normal. Tapi itu jangan panik. Kalau udah seperti itu tuh jangan panik. Soalnya kalau muncul hal kayak gitu itu merupakan suatu proses penyembuhan kayak gitu. Jadi tubuh mulai beradaptasi ya, Dok. Respon tubuh ya. Ya, betul. Diberi. Jadi kita tidak perlu khawatir nih teman-teman kalau misalkan setelah pencabutan gigi bungsu ada bengkak, kemerahan, ada darah yang masih keluar, itu hal yang normal. Jadi jangan khawatir. Ya, Kenapa, biasanya juga diresepin untuk meredakan bengkak. Oh, biasanya iya. setelah dicabut, dokternya meresepkan untuk meredakan gejala-gejala setelah pencabutan. Setelah pencabutan. Jadi jangan khawatir ya, Dok. Jangan khawatir. Terus apa lagi ya, Dok ya, setelah adanya pembengkakan lalu berdarah pastilah ya, Dok ya. Ya. Terus biasanya juga pasien susah untuk membuka mulut. Kita biasanya menyebut trismus kayak gitu. Nah, biasanya dari kondisi ini kenapa susah pasien membuka mulut? Yang pertama karena lamanya proses pencabutan gigi bungsu. Yang pertama, yang kedua posisi dari gigi bungsu tersebut. Kemudian posisi jahitannya juga itu mempengaruhi kita untuk membuka mulut. Nah, tetapi kalau mengalami kondisi tersebut, nih ada nih beberapa anjurannya, ada tipsnya biar enggak selamanya seperti itu, biar nyaman. Gak selama mungkin maksudnya. Mungkin maksudnya dipangkas waktunya agar lebih singkat ya, Dok. Biasanya setelah pencabutan atau setelah odontektomi itu setiap hari kita akan diinstruksikan oleh dokter gigi untuk melatih membuka mulut secara perlahan. Jangan langsung membuka mulut yang lebar. Kalau membuka mulut yang lebar nanti jahitannya lepas, nanti sakit kayak gitu. Jadi diusahakan setiap hari kita berlatih untuk membuka mulut secara perlahan-lahan hingga akhirnya kita mulai terbiasa dan bisa membuka mulut secara sempurna atau maksimal seperti itu. Biasanya dua itu sih yang sering terjadi pada kondisi setelah atau pasca pembedahan atau pasca pencabutan gigi impaksi bungsu. Nah, jadi jika ada kondisi-kondisi tersebut jangan takut, jangan panik, jangan mendiagnosis sendiri. Oh, ini kenapa nih saya? Jangan cari obat-obat sendiri. Jangan panik, tenang saja. Pasti dokter kan ngasih tahu dulu, setelah ini begini gitu. Nah, itu. Jadi jangan panik. Nah, yang penting nanti setelah kita pencabutan tetap kita harus evaluasi atau kita harus observasi ke dokter giginya juga, dan dokter giginya juga harus mengobservasi hingga pasiennya sembuh. Seperti itu. Oke, berarti kalau yang saya tangkap nih, kondisi-kondisi tadi tersebut yang dijelasin sama dokter Buston itu adalah hal normal. Jadi teman-teman gak usah panik setelah pencabutan gigi bungsu. Ada hal-hal yang tadi disebutkan. Nah, mungkin teman-teman mulai concern ya kalau misalkan ada hal-hal berikut yang terjadi. Apa aja nih, Dokter Kintan? Ini mungkin jatuhnya komplikasi ya, Dok ya? Masuk dari komplikasi nih, bukan hal yang untuk biasa. Komplikasi pasca odontektomi biasanya ada nyeri nyut-nyutan di daerah bekas pencabutan. Itu biasanya yang kita sebut dry socket. Jadi darahnya itu nggak keluar. Biasanya itu karena darahnya itu nggak keluar. Jadi disebut dry socket. Kering ya, Dok? Kering itu. Jadi
kalau misalnya pendarahan itu sebenarnya normal banget asal jangan terlalu banyak dan jangan terlalu dikit. Nah, kalau terlalu dikit malah dry socket ini karena pendarahannya dikit ya, Dok. Iya, jadinya efeknya bisa nyeri, berdenyut. Nyerinya itu bisa sampai telinga, sampai kepala gitu. Mungkin menghambat si penyembuhannya juga karena nggak ada pembuluh darah yang aktif di situ ya, Dok. Harusnya ternutrisi oleh pembuluh darah ini nggak ada gitu. Terus apa lagi ya, Dok? Terus bisa juga bau mulut komplikasinya. Ada ya, Dok ya. Mungkin karena kalau ini balik lagi ke pasiennya, bisa juga karena biasanya setelah di odontektomi itu susah untuk membersihkan mulut. Sikat gigi jadi susah, buka mulut susah ya, Dok. Jadi pasien nggak sikat gigi atau nggak bersihin mulut. Biasanya kalau misalnya begitu, kita suka resepin juga gargle, obat kumur. Jadi antiseptik buat ngebersihin mulut saat mulut susah dibuka. Tapi tetap harus yang diresepin dokter, jangan beli sendiri, guys. Nanti ini bukan tujuannya ya. Dari membeli obat secara mandiri dan self diagnosis. Masih ada lagi nggak ya, Dok, komplikasi setelah itu? Biasanya ini yang banyak umum terjadi juga sebenarnya, tapi jarang terjadi. Ini terjadi baal atau terasa masih biusnya kok nggak hilang-hilang ya. Parestesi ya bahasanya ya, Dok. Biasa disebut parestesi. Itu bisa sebagian atau bisa juga semua sisi belakangnya ya, gitu. Justru yang seharusnya biusnya itu hilang, nggak hilang ya, Dok. Umumnya kan hilang biasanya 1 hari itu sudah hilang ya. Tapi ini bisa sampai 1 minggu, sebulan, 2 bulan, 6 bulan, bahkan bisa permanen. Tapi itu komplikasi yang hampir jarang terjadi ya, guys. Ini nice to know aja kalau misalkan namanya perawatan atau Dok, tindakan kedokteran itu kan tidak lepas dari side effects ya. Atau komplikasi yang mungkin itu juga biasanya karena posisi giginya yang terlalu dekat dengan syaraf. Makanya jadi pas diambil mungkin syarafnya juga kena atau bagaimana. Saking mungkin si gigi itu mendelep. Iya, saking nempelnya mah. Kanalis mandibularis itu hal-hal seperti itu memang tidak Dok ya, kadang nggak di luar kendali kita sebagai manusia kan, tubuh manusia beda-beda seperti itu. Begitu. Jadi ya lumayan jadi ini juga ya, Dok ya, lumayan jadi concern juga buat kita kalau misalkan nanti saat mau melakukan odontektomi ada hal-hal penting gitu yang harus kita tahu. Jangan sampai nanti kok saya nggak pernah tahu tentang hal ini. Nah, di sini dijelaskan, oke? Tapi jangan takut karena pasti semuanya dokter sesuai kompetensinya masing-masing, dan juga nanti pasti bisa diobati sesuai anjuran dokter. Nanti bisa kontrol misalnya ke syaraf atau ke dokter giginya. Bisa diobatin. Tenang saja karena namanya juga interprofesi mungkin nanti ya, Dok ya. Tapi jangan sampai terjadi. Karena kan tadi sudah disebutkan oleh Dokter Kintan yang normal seperti ini, yang komplikasinya seperti ini, Dokter Buston ya. Seperti itu. Jadi memang side effects dari berbagai macam tindakan medis itu tidak dipungkiri, namun ada baiknya kita aware seperti itu. Seperti itu ya, Dok ya. Oke. Apalagi nih ya, Dok ya, mungkin kita cerita sedikit tentang pengalaman odontektomi. Dokter pernah odontektomi juga nggak? Belum pernah. Dokter pernah melihat. Pernah melihat. Kalau dicabut biasa gitu, dokter pernah? Oh iya, saya pernah odontektomi, pernah kemarin habis odontektomi. Posisinya kebetulan klasifikasi 1A, di mana yang dokter gigi umum biasa berkompetensi bisa melakukan pencabutan gigi tersebut. Jadi aman semuanya, nggak ada masalah, nggak ada rasa sakit, nggak ada komplikasi yang terjadi. Kemudian saya juga tidak mengalami pembengkakan atau pemerahan pada pipi, kemudian nggak mengalami trismus atau membuka mulut. Saya lancar-lancar aja, alhamdulillah. Kalau Dok Nala gimana? Saya nggak pernah sih. Tapi nih, Dok, bukan berarti dokter gigi nggak mengalami hal yang sama ya, Dok? Sama saja kita sama saja. Iya, karena kita juga. Kalau saya radiografi panoramik punya. Awalnya saya ronsen untuk cek. Saya agak nyut-nyutan ya. Jadi saya cek ronsen.
tujuannya buat lihat gigi berlubang. Ternyata saya punya gigi bungsu ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi begitulah. Untungnya saya sudah tahu kalau misalkan gigi bungsu ini hal yang normal loh buat orang Asia, karena rahang kita cenderung kecil. Jadi bukan yang aduh ini harus kayak gimana, enggak. Tenang saja, tidak perlu panik dan langsung ke dokter gigi ya dok ya. Betul. Gitu. Mungkin itu semua informasi yang mencakup mengenai impaksi gigi bungsu. Mungkin buat teman-teman yang masih masih mengambang informasinya mengenai hal ini, lalu ingin tahu lebih banyak gitu ya mengenai impaksi gigi bungsu. Tadi sudah kita jelaskan, mungkin nanti bisa teman-teman dengar lagi kalau misalkan di YouTube tayang ya dok ya mas ya. Kalau di YouTube tayang bisa dilihat lagi, atau mungkin teman-teman bisa konsultasi ke dokter gigi terdekat mengenai kondisi teman-teman, sehingga mungkin kesimpulannya dok, ini mungkin saya izin poin-poin sedikit. Kalau misalkan gigi bungsu itu di orang Asia itu hal yang mungkin lebih sering terjadi karena rahang kita kecil. Lalu ada beberapa gejala seperti rasa sakit berdenyut di gigi paling belakang ya, karena juga gigi bungsu, berdenyut, bengkak, kemerahan dan tidak nyaman. Segera konsultasikan ke dokter gigi. Lalu setelah mendapatkan diagnosis dari dokter gigi, nanti bisa dilihat apakah bisa dicabut di dokter gigi umum ya dok, atau harus di spesialis bedah mulut. Kondisi-kondisi pasca tindakan pencabutan itu memang tidak nyaman dan hal yang normal, dan apabila teman-teman menemukan komplikasi yang memang tidak seharusnya terjadi, bisa juga nanti dicek ya sama dokternya saat kontrol ya dok ya, kontrol seminggu atau enggak 2 minggu setelah perawatan. Nah itu bisa dijadikan concern ya kayak gitu ya dok ya, kalau ini benar apa enggak, ini enggak ada yang salah gitu. Tapi tenang saja, pertama kali teman-teman tidak perlu panik kalau ada gigi bungsu atau setelah cabut gigi bungsu ya dok ya. Ada lagi nggak nih dok yang mungkin informasi-informasi lain yang perlu disampaikan? Poin pentingnya, garis bawahnya ya, harus jujur. Nah, betul, penunjang ya dok, menghindari komplikasi-komplikasi. Kalau teman-teman nggak jujur, nanti ke belakangnya malah lebih parah lagi. Kemudian ada komplikasi yang lain seharusnya tidak terjadi ya dok ya. Itu ini kejujuran melindungi nyawa Anda. Tepuk tangan dulu dokter Busto, ini ada quotes garis bawah tuh. Garis bawah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah berada di penghujung acara. Udah 1 jam bersama Dokter Kintan, Dok Bus, Dokter Bustun dan Dok Nal, Dokter Nala di Sehagi seputar kesehatan gigi di Secuan Negara 17,3 FM. Sehat bersama Seconegoro. Oke, untuk menutupi sesi kita hari ini, kita mau kasih teman-teman satu lagu untuk menutupi sesi kita nih ya. Jadi selamat menikmati. Saya Dokter Nala pamit undur diri. Dokter Kintan pamit undur diri. Dokter Gigi Buston pamit undur diri. Bye. Sampai jumpa minggu depan. Yes.